ikuti. Mereka belajar supaya patuh, setia kepada Yesus, maka dia menyerahkan hidup kepada siapa? Yesus, tokoh terbesar yang pasti memberi proteksi, providentiate. Yang ketiga, ada kelembutan, ya. Ada kelembutan. Di sini apalagi kalau perempuan harus lembut, ya. Tapi terkadang terbalik, ada perempuannya lembut. Ya. Mari kita lihat. Kelembutan hati Yesus ini mau dia menerima kedatangan mereka yang datang, menanyakan keinginan mereka, bahkan transparansi, keterbukaan terjadi untuk membawa mereka ke tempat tinggal di mana Yesus tinggal. Nah, inilah satu tokoh Sang Mesias yang luar biasa. Yesus dia mau apa? Dia mau merangkul. Dia mau merangkul, bahkan dia merengkuh. Beda merangkul dan merengkuh, ya. Lulus bahasa Indonesia? Mudah-mudahan lulus, ya. Jadi Yesus mau merangkul, kemudian Yesus mau merengkuh orang-orang yang mau mengikutnya dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang. Nah, itulah yang saya mau katakan di sini. Ketika beberapa orang yang mengikut Yesus, karena itu pertanyaan awal saya tanyakan kepada kalian, supaya kalian itu ketika jadi remaja Kristen, jadilah remaja Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar ikut rame, betul-betul menyadari bahwa Yesus Kristus itulah Mesias, Yesus itu adalah juru selamat, Yesus Kristus penebus dosa. Dalam kaitan dengan ini, ya, hendaknya dalam kehidupan ini, ya, kalau datang di ibadah remaja jangan cerita, itu direkam. Kan kedengaran di situ, apalagi dekat kamera. Nah, oleh karena itu, dengar firman Tuhan, ya, dengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada para murid supaya menjadi murid. Murid dalam bahasa Inggris apa? Ada yang lulus bahasa Inggris A? Ada? Atau lulus D? Atau jangan ada Z? Nah, kalau ada nilai Z nanti ada Z. Disciple. Menjadi disciple, menjadi murid. Itu berarti kalian, ya, termasuk saya juga adalah murid yang tidak pernah tamat belajar. Nanti tamat belajar kalau sudah di mana? Di mana? Di liang lahat. Itu. Liang lahat kalau di sana kalau di sini rata-rata kemana? Kalise, Pekuburan. Nah, itu. Ini kan hafal. Di mana lagi kan? Poboya. Selain Poboya di mana lagi? Orang tidak ingat. Jadi itu kelar di sana itu. Tapi selama kalian ada menjadi murid Yesus dan hendaklah menjadi murid Yesus dalam rangka juga mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mau melihat bahwa Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia lewat peristiwa Natal kita sudah rayakan, betul? Kemudian kita akan masuk pada bagaimana kita mengingat pelayanannya selama ia ada di dunia ini. Kemudian dia akan nanti berada pada masa Via Dolorosa sampai pada Jumat Agung kematiannya. Setelah itu peristiwa apa? Paskah. Setelah peristiwa Paskah ada yang disebut dengan habis Paskah apa? Iya, Pentakosta, bukan Pante, ya. Pentakosta, ketuanan Roh Kudus. Setelah ketuanan Roh Kudus, itulah yang disebut dengan bagaimana kita diputus oleh kuat kuasa Roh Kudusnya menjadi saksi Kristus. Ya. Baik, kita melihat leader di sini, leader yang luar biasa. Yang kita lihat di sini adalah Yesus, dia adalah pemimpin
Dia juga adalah gembala bagi orang-orang yang mau mengikut Yesus. Karena itu bersyukurlah kita punya leader. Bersyukurlah kita punya rabi. Apa itu tadi rabi? Ya. Apa itu? Dalam kehidupan kita disebut dia itu adalah leader, pemimpin. Dia juga adalah gembala. Gembala bahasa Inggrisnya apa? Iya. Dia itu senantiasa akan menuntun perjalanan kehidupan kita supaya kita berada di padang yang berumput hijau. Asalkan kita senantiasa mau hidup setia kepada Dia. Setia kepada Dia. Karena itu pula maka mari dalam hidup ini lakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan cuma kita mendengar saja, tetapi mari kita lakukan. Sebagai remaja Kristen yang sudah mengikut Yesus selama ini, di rumah pasti beribadah. Ada beribadah biasa di rumah? Nah, jujur ya. Sudah, nah itu sampai sejauh mana. Jadi mulai hari ini dan firman Tuhan ini coba di rumah. Bagaimana kita beribadah? Ya, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kemudian dalam kehidupan kita sebagai gereja, di sekolah ada kan ibadah juga Pak? Ada. Nah, itu. Kemudian dalam kehidupan kita ikut pengajarannya, pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui apa tadi nih? Alkitab, bukan yang lain, ya, bukan Kopingo. Nah, ada yang suka baca Kopingo. Nah, oleh karena itu ada remaja yang saya kasih Tuhan bersama pembina yang ada saat ini. Remaja di era disrupsi ini selalu harus berupaya membangun relasi hubungan yang intim dengan Yesus supaya mengenal Yesus secara pribadi, juga bersama-sama bagi dalam kehidupan ini. Persahabatan itu yang harus selalu menjiwai dalam kehidupan kita. Remaja Kristen hendaknya mencurahkan hati kepada Yesus karena Yesus itu lembut hatinya, tidak kasar. Ya. Dia mau menyatakan supaya dalam kehidupan ini marilah semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, itu luar biasa firmannya ini. Karena itu kalau saat ini saya akan bagi-bagi kelompok, sebenarnya ini ada waktu untuk bagi kelompok-kelompok kecil ya, karena sebentar ada katekisasi. Belum mati sudah itu. Tidak. Nah, jangan dulu. Jadi ketika ini kameramen ini dia tadi ada yang sempat mati. Jadi karena itu sebentar ada katekisasi untuk peneguhan, jangan sampai kasihan kita ibu ketua remaja terlambat. Tapi nantilah ya, ini sudah satu contoh yang bisa kita buat ke depan supaya akan lebih apik dan lebih menarik. Dan mari ketika ini kita abaikan dulu untuk kelompok kecil ini, nanti akan dibuat untuk berikutnya, langkah berikutnya siapapun yang memimpin, apakah ibu pendeta Anita atau ketua atau pengurus yang lain ya. Saat ini saya mengajak kita supaya semua kita ya, yang pembina maupun yang dibina mengikut Yesus dan bertanggung jawab, supaya kita menyanyikan bersama dengan penuh ekspresi Kidung Jemaat 375, saya mau mengikut Yesus. Ya, hafal lagunya, kalau belum hafal buka Kidung Jemaat. Ada Alkitab yang gandeng Kidung Jemaat. Ya. Coba, jangan salah menyanyi. Ya, ya, cari. Jadi ini diulang ya, diulang sampai ya katakanlah sampai 5 kali ya, ini musik supaya semakin diresapi karena ini lagu pendek. Ya, pendek tapi punya makna yang sangat mendalam. Ya, sudah? Siap musik. Nomor
nomor 375. Semua ikut menyanyi dan menghayati, apalagi Petra di sana sedang menyetir. Nah, jangan terlalu lama ditanya. Sampai 5 kali ulang dan ekspresikan. Jangan cuma waktu senang, ya. Kalau senang baru datang pada Yesus, atau kalau sudah susah, so mulai lagi menjauh. Ya. Atau karena senang, oh jumpa loh, sampai pacar ada. Nah, itu.
Jangan tinggalkan Yesus. Karena Yesus adalah tokoh terbesar junjungan kita. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Dia jalan menuju pada kehidupan yang kekal. Jalan menuju kepada bagaimana kita ke rumah yang kekal itu. Nah, kita boleh hidup kekal. Karena itu ikut dia terus dalam kehidupan ini, jalin bagaimana kita menjalin relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Pagi-pagi, sebelum tidur, sudahkah berdoa? Jangan lupa. Ya. Bangun pagi, sudah berdoa. Ya. Kemudian mau sekolah, sudahkah kita berdoa? Tidak. Pulang sekolah, mau makan, mau minum, itulah relasi kita, keintiman kita dengan Tuhan. Ini sangat penting, saya harus sampaikan di sini. Selanjutnya dalam kaitan dengan ini, pemaknaan yang ada dalam Mazmur 62 ayat 9. Coba buka Mazmur 62 ayat 9. Bersama-sama bersuara membaca. Yang tidak bawa Alkitab atau Alkitabnya, mengerling sama teman di samping, ya. Bersuara membaca Mazmur 62 ayat 9. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dengan demikian dalam hidup ini kita selalu mau hidup di dalam dan bersama Dia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan yang firman Tuhan ini memotivasi kehidupan kami sebagai pembina maupun sebagai ada di remaja, supaya dalam kehidupan ini sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Yesus adalah tokoh terbesar. Yesus Kristus adalah juru selamat penebus dosa yang mengantar kehidupan kami pada kehidupan yang kekal. Kehidupan kami di dunia masih begitu banyak tantangan dan pergumulan. Harus terus banyak belajar karena jadi murid Yesus tidak pernah tamat belajar. Nanti selesai belajar kalau sudah sampai di liang lahat. Terima kasih Tuhan, selama hayat masih di kandung badan, kami tetap mau memuliakan Tuhan. Kami menyembah Tuhan karena Tuhanlah yang layak dipuji, disembah, dan dimuliakan. Inilah kami Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. Ada, ya, termasuk kita orang yang ada. Nah, saudara-saudara, pembina yang ada, ya, kakak-kakak pembina dan juga adik-adik remaja yang hadir pada saat ini, ya, kita lihat di situ meskipun Yesus dia mau menyatakan karya mujizat dan juga sabdanya, namun mereka sudah percaya dan dia mau. Kali sini doa oleh seorang remaja apakah menanyakan? Mari silakan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Saat ini Bapa kami bersyukur dengan Kudus untuk memudahkan dalam ya Bapa, di saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Mohon Engkau berkati kami, memampukan kami agar semuanya itu bisa menjadi teladan dan contoh bagi kami semua. Inilah doa kami dalam nama Anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua katakan amin. Amin. Saya kurang semangat melihat dari remaja. Ketika kita berdoa, doa pembacaan Alkitab atau doa pembukaan atau apapun, ya, suaranya kenceng, ya. Apalagi ini mau baca Alkitab,
dengan peran. Ya. Jadi supaya kalian ini mulailah bagaimana membaca Alkitab sesuai intonasi, tanda baca, peran narator, kemudian siapa yang ada di dalam perikop itu. Karena itu, mari arahkan bagian perhatian, seluruh perhatian kita pada bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Saya dan ketua remaja sudah menunjuk yang membaca narasi, siapa yang sebagai narator, kemudian Yohanes Pembaptis, Andreas, teman Andreas dan Yesus. Silakan yang nyaring suaranya supaya bagus sesuai dengan intonasi yang ada dalam tanda baca Alkitabnya. Mulai. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, Lihatlah, anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Dia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu cari? kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka. Marilah, dan kamu akan melihat. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar kata-kataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefa. Artinya Petrus. Iya. Ya, terima kasih sudah membaca bagian Alkitab ini. Jadi besok ya, besok ya, ini baru alangkah awal. Sebenarnya saya akan minta supaya kuasai itu perikop itu dengan baca peran. Jadi dengan peran di depan sudah, kan? Tidak duduk membaca. Sebenarnya kalian yang ada tadi harus perhatikan juga itu. Besok sebelum mulai, coba kita perankan dengan perikop yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Sudah dengan memerankan itu sedikit ulasan akan menjadi jelas. Sudah merasuk di otak, sudah merasuk di hati, sudah merasuk di sanubari kita. Nah, kalau kalian tadi sudah mendengar pembaca dan yang membaca, menurut kalian siapakah tokoh yang mengemuka tentang Yesus itu? Coba. Karena itu kalau membaca Alkitab, jangan badannya di sini, pikirannya di tempat lain. Jangan. Harus ada di sini. Coba siapa yang bisa? Siapakah tokoh Yesus menurut ada di remaja? Ketika sudah mendengar tadi dan bahkan membaca. Firlo, ayo yang nyari guru. Siapa? Guru. Ada lain lagi? Karena dia pembaca tadi. Bagus ya. Dia adalah rabi, artinya guru. Itu dia takam itu. Begitu. Siapa lagi? Ayo kaum perempuan, gender. Ini. Mesias. Pak. Hanya sampai situ. Mesias. Baik, kalau baru sampai di situ.
mari kita memahami dari bagian kisah tentang ada beberapa orang yang mengambil keputusan bagaimana dalam kehidupan ini, bagaimana dalam hidup ini kita mau ikut Yesus. Ya, saya mau tanya lagi, kalau menurut Obi, kenapa Obi ikut Tuhan Yesus? Arahkan kamera. Kenapa mau mengikut Yesus? Obi, yang nyaring Obi, karena tadi saya bilang kasih nyaring. Nah, bertiga. Ya, coba kesengaja. Dia nggak perlu berdiri. Mengapa Obi mengikut Yesus? Karena Yesus itu juru selamat. Karena Yesus itu juru selamat. Obi tahu itu dari mana? Alkitab. Karena itu harus bawa Alkitab. Siapa yang saat ini dia bawa Alkitab? Saya. Harus bawa Alkitab ya, jangan cuma Alkitab ya. Nah, Tidak bawa apa? harus bawa Alkitab. Nah, itu. Karena dari situ, kalau lobet Alkitab nggak bisa dibuka. Senang iblis nanti. Hore, banyak yang tidak bawa Alkitab. Seperti itu. Jadi harus Alkitab. Lanjut. Mari kita lihat di sini ada beberapa hal yang mau mengemuka dari bagian perikop yang ada ini. Keputusan dalam kehidupan mengikut Yesus yang sangat menarik. Pertama, ada cerita yang sudah ada ini dalam perikop yang dibaca tadi, Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, itu menyatakan bahwa inisiatif datang dari Andreas. Siapa? Andreas. Dia ada juga seorang temannya yang juga dinamakan Simon. Nah, pernyataan yang Yohanes Pembaptis nyatakan di sini, ini yang memotivasi Andreas dan seorang temannya untuk mengikut Yesus. Bahkan apa yang terjadi? What happened? Dia mau tinggal di rumah Yesus. Kemudian dengan didampingi Andreas, Simon datang menemui Yesus dan dia mengikuti Yesus. Jadi ada apa di situ di dalamnya? Ada usaha dong. Ada usaha. Jadi pembina ini luar biasa sudah berusaha ya Bu ya. Berusaha kok kalian sebagai remaja tidak berusaha untuk bagaimana menjadi remaja yang taat, setia kepada Yesus sang apa tadi Bi? Juru selamat dia bilang tadi. Mesias yang diurapi. Ada perjumpaan. Jadi ada perjumpaan, ada satu usaha bagaimana hidup ini datang menjumpai siapa? Yesus. Seperti itu. Datang jumpai Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat. Yang kedua, apa yang memotivasi mereka mau mengikut Yesus? Nah, ada remaja yang saya kasih dalam kasih Tuhan saat itu, ya pasti umat Israel itu dia menemukan tokoh Mesias. Tokoh apa? Mesias yang diurapi dan diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan. Nah, akibat penjajahan dari bangsa Romawi pada waktu itu, sehingga dalam kehidupan ini menurut mereka Yesus adalah tokoh